Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Materi hari Kamis 9 September 2021. Anak-anakku sekalian, sebetulnya ini adalah materi pengulangan ya, yang sudah dijelaskan di jenjang sebelumnya, apakah di kelas 4 ataupun di kelas 5. Nah, Ibu Rahma akan meng-reminder kembali. Contoh ada pecahan biasa 1/2. Nah, anak-anak mohon perhatikan penyebutnya. Penyebut dari soal ini adalah 2. Nah, sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, pecahan desimal adalah sebuah pecahan yang terdiri atas penyebut per 10, 100, ataupun 1000 yang disertai dengan tanda koma. Nah, karena ini adalah 2, kita bisa mengubah penyebutnya menjadi 10. Ya nak ya. Nah, berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Kita kalikan dengan 5. Nah, ketika penyebutnya kita kalikan dengan 5, berarti pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 5. Sehingga hasilnya menjadi 1 dikali 5, 5. 2 dikali 5, 10. Nah, anak-anak perhatikan hasilnya adalah 5/10. Penyebutnya 10, otomatis ya, kita tulis dulu nih ya, pembilangnya 5. 1 angka di belakang koma, sehingga komanya kita letakkan di depan 5. Karena di depan 5 ini tidak ada lagi bilangan atau angka, kita tulis 0, 0,5. Ini adalah cara yang pertama. Atau bisa juga kita gunakan cara yang kedua, menggunakan pembagian kurung atau pembagian rumah. Nah, anak-anak, awalnya kita tulis 1 ya. 1 dibagi 2 itu kan tidak bisa. Kita tambahkan 0 menjadi 10. Dan kita tulis 0 di atas di hasil pembagiannya dengan koma. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 2, 10. Hasilnya 0. Ya, sama ya. Berarti dengan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Baik anak-anak, selanjutnya adalah Ibu Rahma akan memberikan contoh yang kedua, 1/4. Ya, kita akan menggunakan cara yang pertama, 1/4. 4 tidak bisa kita kalikan menjadi 10, berarti kita coba menjadi 100. Nah anak-anak, 4 dikali berapa? Hasilnya 100 adalah 4 dikali 25. Oke ya, ketika penyebutnya 25, maka pembilangnya pun harus kita kalikan dengan 25. Sehingga hasilnya adalah 25/100. Oke, anak-anak kita tulis dulu pembilangnya 25. Nah, perhatikan penyebutnya. Penyebutnya ini adalah 100. Kalau 100 berarti 2 angka di belakang koma. Nah, ini sudah 2 ya, sehingga komanya ada di depan 2, kita tambahkan 0. Karena di depan 2 tidak ada bilangan lagi. Baik, ini cara yang pertama. Dikalikan dengan 25 sehingga penyebutnya berubah menjadi 100. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan pembagian kurung. 1 dibagi 4. Ya, perhatikan anak-anak. Konsep pembagian adalah dibagi, dikali, dan dikurang, atau Bu Rahma menyebutnya dengan bali urang, supaya anak-anak ingat konsepnya. 1 dibagi 4 tidak bisa ya nak, kita tambahkan menjadi 0, sehingga 10 dapat dibagi 4. Hasil pembagiannya kita tambahkan 0, oke ya, karena ini 10 jadi 0, 10 dibagi 4 adalah 2. 2 dikali 4, 8. 10 dikurang 8, 20. Ya, 10 dikurang 8, 2, mohon maaf. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita tambahkan 0 menjadi 20. Tapi anak-anak, hasil pembagiannya tidak usah kita tambahkan 0 lagi. Cukup yang pertama. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Oke.
hasilnya 0 sampai dengan 0 ya. Nah, anak-anak perhatikan. Sama kan hasilnya? 0,25, 0,25. Contoh yang ketiga adalah 1/8. Baik ya, anak-anak, 8 kita kalikan menjadi 10, tidak bisa, menjadi 100,12,5. Nah, berarti untuk memudahkan kita kalikan menjadi per 1000. Oke. Baik ya, 8 dikali 125. Hasilnya adalah 1000. Nah, ketika penyebutnya kita kalikan dengan 125, berarti pembilangnya pun kita kalikan dengan 125. Baik, anak-anak, kita tulis dulu pembilangnya. Nah, ini ada 3 angka di belakang koma ya, karena per 1000. Ini sudah 3 angka nih nak, 1, 2, 3. Berarti komanya kita letakkan di depan 1, kita tambahkan 0. Baik, nah, atau kita bisa menggunakan cara yang lain dengan pembagian kurung. 1 dibagi 8. 1 dibagi 8 tidak bisa ya anak-anak ya. Kita tambahkan 0. Kita tuliskan di hasil pembagiannya 0, 10 dibagi 8, 1. 1 dikali 8, 8. Kita kurang menjadi 2. 2 dibagi 8 tidak bisa, kita tambahkan 0. Ingat, di atasnya tidak usah kita tambahkan 0 lagi. 20 dibagi 8, 2. 2 dikali 8, 16. Kita kurangkan kembali. 20 dikurang 6, 16, hasilnya adalah 4. 4 dibagi 8 tidak bisa anak-anak, kita tambahkan 0 lagi, sehingga menjadi 40. 40 dibagi 8, 5. 5 dikali 8, 40. Dikurang kembali 0. Ya, jadi hasilnya sama ya. Dengan cara yang pertama ataupun dengan cara yang pembagian kurung atau pembagian rumah. Baik, anak-anak, contoh selanjutnya bagaimana jika kita mendapatkan soal dengan penyebutnya berbentuk bilangan yang ganjil seperti 1/3. Nah, 1/3 akan sulit apabila penyebutnya kita kalikan menjadi 10 ya, 100 atau per 1000. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah langsung saja menggunakan pembagian kurung. 1 dibagi 3. Ya, 1 dibagi 3 tidak bisa kita tambahkan 0 anak-anak. Menjadi 10. Hasil pembagiannya kita tambahkan 0. 0, 10 dibagi 3, 3. 3 dikali 3, 9. Ya, 10 dikurang 9, 1. 1 dibagi 3 tidak bisa nak. Kita tambahkan 0 kembali. Menjadi 10. 10 dibagi 3, kembali lagi 3. 3 dikali 3, 9. Baik ya. 10 dikurang 9 menjadi 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tambahkan lagi menjadi 10. 10 dibagi 3, 3 lagi. 3 dikali 3, 9. Nah, ini dan seterusnya ya anak-anak ya. Oke, 10 dibagi 3, 3. Nah, anak-anak tidak harus sampai dengan seterusnya, cukup kita ambil 3 angka di belakang koma. 0,333. Nah, sehingga hasil dari 1/3 adalah 0,333. Anak-anak, Ibu Rahma akan melanjutkan. Ini adalah contoh yang terakhir, 3/2. Nah, Ibu Rahma langsung saja mengerjakannya dengan menggunakan pembagian kurung. Ya, jadi tidak harus dikalikan penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000. Nah, Ibu Rahma lebih biasa untuk langsung pembagian kurung. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 dapat 1 ya sayang. 1 dikali 2, 2. Nah, kita kurangkan. 3 dikurang 2, 1.
1 dibagi 2 tidak bisa, kita tambahkan 0. Nah anak-anak, karena sudah ada angka di hasil pembagiannya, sedangkan kita menambahkan 0, cukup dengan kita tambahkan koma, tidak perlu 0 lagi. 10 dibagi 2, 5. Ya, 5 dikali 2, 10. Oke, 10 dikurang 10, 0. Sehingga 3/2 pecahan desimalnya adalah 1,5. Baik anak-anak, setelah tadi Ibu Rahma menjelaskan kepada kalian cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal, selanjutnya Ibu Rahma ada tugas untuk anak-anak ya. Ubahlah menjadi desimal pecahan berikut ya. Ini adalah tugas hari ini. Setengah atau 1/2, anak-anak boleh menggunakan cara anak-anak mengkalikan penyebutnya menjadi 10, 100 ataupun per 1000. Nah, atau menggunakan cara yang kedua adalah dengan pembagian kurung. Dituliskan caranya ya, jangan langsung jawabannya, tuliskan caranya. Apabila langsung jawabannya tidak Ibu Rahma nilai, jadi Ibu Rahma membutuhkan kalian menuliskan caranya. 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 2/5, 3/2, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8. Nah anak-anak mohon dikerjakan dengan teliti dan seksama. Apabila ada hal yang tidak dipahami, anak-anak silahkan bertanya. Dan anak-anak setelah kalian menemukan jawabannya, kalian hafalkan hasil dari desimal tersebut. Contoh 1/2 desimalnya adalah berapa ya? 0,5. 1/2 sama dengan 0,5. 1/3 sama dengan, nah demikian seterusnya. Kalian kirimkan video ke classroom. Kenapa harus dihafalkan? Untuk memudahkan anak-anak dalam mengerjakan soal pecahan. Cukup sekian dari Ibu Rahma. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Apabila ada yang belum jelas, silahkan anak-anak bertanya di grup ataupun via Japri. Baik, semangat berprestasi anak-anakku sekalian. Ya, lakukan yang terbaik karena Ibu Rahma tahu kalian semua adalah anak-anak terbaik. Ibu Rahma tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.